Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, mukhtasar jiddah. Ada kan? Mukhtasar jiddah. Qala al-muallifu qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah taala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin tanda jazam, sukun dan buang. Ya kan? Sukun jadi tanda jazam pada fi'il mudhari' sahih akhir, yang itu. Yang kedua buang. Buang jadi tanda jazam pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Karena mu'tal fi'il mudhari' ada huruf ilatnya kan? Alif, waw atau ya. Tanda jazamnya buang huruf ilat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fil af'al, ini yang kedua. Jadi buang menjadi tanda jazam di dua model fi'il mudhari'. Pertama fi'il mudhari' mu'tal, buang huruf ilat. Yang kedua, wa fil af'alil lati raf'uha bisabatin nuni, dan pada fi'il yang raf'uha, yang bermula rafa'nya fi'il itu dengan sebut nun, dan pada fi'il alati raf'uha, yang bermula rafa'nya fi'il itu dengan sebut nun. Fi'il yang tanda rafa' sebut nun, fi'il yang 5 tanda rafa'nya kan ada nun, berarti tanda jazamnya buang nun. Ketika dia dijazam buang nun, dinasab juga buang nun kan. Yang surani tanda rafa ada nun. Kalau ada huruf nasab an yang surah, lam yang surah kan, hilang nunnya itu. Mana fi'il yang rafa'nya sebut nun? Hiyal af'alul khamsatu. Dianya fi'il yang rafa'nya dengan sebut nun itu al af'alul khamsatu, fi'il yang 5. Kesimpulannya fi'il yang 5 rafa' dengan sebut nun, nasab buang nun, jazam buang nun. Yakni anna alamatal jazmi fiha takunu hazfan nuni. Yakni bermaksud dianya musannif, anna alamatal jazmi, wa sungguh tanda jazam. Anna huruf nasab isim kah? Alamatah berarti isimnya. Anna alamatal jazmi, bahwa sungguh tanda jazam fiha padanya fi'il takunu, ada ianya tanda, takunu hiya kembali ke alamat. Bahwa sungguh tanda jazam, alamat jazam fiha padanya fi'il itu takunu, ada ianya alamat, hazfan nuni itu buang nunnya. Fi'il yang 5 tanda jazamnya buang nun. Mana contohnya? Nahu lam yadriba wa lam tadriba. Ini contoh fi'il mudhari' yang ada dhamir tasniyah, berarti kan dia fi'il yang 5 kah? Lam yadriba, tidak memukul oleh dua orang laki-laki. Lam huruf jazam, ya kan? Yadriba fi'il mudhari' majzum dengan silam ini, tanda jazam hazfun nun, hilang nunnya kan? Asalnya yadriba nih, alif dhamir tasniyah kan? Pada maharafa fa'il, sudah ada fa'ilnya, tidak memukul oleh dua orang lagi. Fa'ilnya alif itu. Alif dhamir tasniyah. Kalau bersambung alif tulisnya, kalau dipisah jadi huma. Ya kan? Dua-duanya dhamir tasniyah. Walam tadriba, ini contoh huma, walam tadriba, dan tidak memukul oleh dua orang perempuan. Lam tetap huruf jazam. Kalau mau kita sebut mabni ala sukun boleh. Lam huruf jazam, tadriba fi'il mudhari' majzum dengan silam kah? Tanda jazamnya buang nun. Alif dhamir tasniyah pada maharafa fa'il. Atau kita sebut alif dhamir tasniyah mabni ala sukun, boleh juga. Karena isim dhamir mabni kan? Alif dhamir tasniyah mabni ala sukun pada harafa fa'il. Fahuma majzumani bilam. Huma kembali ke yadriba dan tadriba. Maka bermula keduanya yadriba dan tadriba itu majzumani, dijazamkan keduanya bilam dengan huruf lam. Dijazamkan dengan huruf lam. Wa alamatu jazmihi hazfun nuni. Bermula tanda jazam keduanya yadriba tadriba itu hazfun nun buang nun kan? Nah itu bermula tanda jazam keduanya itu hazfun nuni, buang nunnya. Selesai. Terus karena dia fi'il kan perlu kepada fa'il. Wal alifu fa'ilun, bermula alif itu fa'ilnya. Itu alif tadi, alif dhamir tasniyah kan? Pada maharafa fa'il. Mudah. Itu contoh fi'il mudhari' bersambung dengan dhamir tasniyah, disebut fi'il yang 5. Walam yadribu walam tadribu kadzalika majzumani.
Nggak apa Mas ya. Yang di atas nggak apa makan. Telat. Walam yadribu dan tidak memukul oleh mereka laki-laki. Enggak. Walam tadribu dan tidak memukul oleh mereka perempuan. Kan gitu? Hunna. Oh, bukan. Tadribu antum. Kalau yadribuhum, tadribu antum kah? Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribu tadribuna kan? Antum. Walam yadribu dan tidak mukul oleh mereka laki-laki, walam tadribu dan tidak engkau pukul. Jadi lam huruf jazam. Yadribu fi'il mudhari', majzum dengan silam, tanda jazam. Tanda jazam apa? Buang nun. Buang nun, hazfun nun. Asalnya yadribuna kan? Wow, dhamir jamak. Wow, dhamir jamak. Mabni alas sukun. Pada mahal Bapak. jadi fa'il. Walam tadribu sama, lam huruf jazam. Tadribu fi'il mudhari', majzum dengan lam tanda jazam. Buang nun. Hazfun nun atau buang nun. Wow, dhamir jamak. Mabni ala sukun pada mahal rafa fa'il. Ditambah alif, alif farqiyah namanya. Untuk membedakan, jangan sampai kita kira wow itu wow murataf. Atau biar kita tahu wow itu berarti masuk ke belakang dia, bukan ke depan. Walam yadribu walam tadribu, kadzalika demikian pula majdzubani dijazamkan keduanya. Jadi yadribu tadribu itu dijazamkan keduanya, sama seperti yadribu yadribani di atas. Tanda jazamnya buang nun. Wa alamatu jazmihima hazfun nuni, dan bermula tanda jazam keduanya. Keduanya yadribu dan tadribu itu hazfun nuni, buang nun. Karena fi'il yang 5 kan? Ya, karena dia fi'il kan perlu kepada fa'il. Wal wawu fa'ilun. Bermula waw itu fa'ilnya. Nah, itu. Beda kan kak? Beda dong, beda kan kak? Iya, coba gitu. Kalau air begini lah sih. Gelap banget kan? Pondok dari dalam, udah gelap. Gitu. Kirain Buya mati lampu ah. Udah ini. Udah meredup cahayanya. Semoga hidup kita jangan meredup. Wal wawu fa'ilun, waw itu fa'il. Udah 4. Fi'il bersambung dengan dhamir nasnya. Yadriba tadriba, fi'il bersambung dengan dhamir jamak, yadribu tadribu. Tinggal satu lagi kan? Itulah fi'il yang 5 kan? Walam tadribi. Walam tadribi majzumun bilam, dan bermula lam tadribi itu majzumun bilam, itu dijazamkan dengan lam juga. Walam tadribi bermula lam tadribi itu majzumun bilam, dijazamkan dengan lam juga. Jadi lam huruf jazam, tadribi fi'il mudhari', majzum dengan lam tanda jazam. Hazfun nun tetap asalnya sebelum masuk lam tadribina. Tadribina anti. Tadribi kan? Nah, tadribina ada lam, hilang nunnya. Kalau ada nun berarti rofa dia. Enggak. Kalau nggak ada nun berarti jazam. Ianya nggak ada itu tuh. Ianya. Iya ada tuh masih tetap tadribi kan ada ya. Iya tuh. Iya nggak boleh dibuang fa'il. Iya dhamir muttasil. Iya isim dhamir mabni ala sukun, tadribi kan sukun. Itu tuh. Pada maharafa fa'il. Fa'il. Sama kayak waw tadi. Waw isim dhamir, maharafa fa'il. Alif isim dhamir, pada maharafa apa? Fa'il. Bermakna anti ya. Wa alamatu jazmihi hazfun nuni, bermula tanda jazamnya tadribi itu hazfun nuni, buang nunnya. Wal ya'u fa'ilun, bermula ya itu fa'ilnya. Nah, itu ya tadi fa'ilnya. Kenapa ya fa'il? Karena ya isim dhamir. Isim dhamir boleh jadi fa'il. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang mengetahui ya. Sudah selesai tanda jazam. Jadi kesimpulannya tanda jazam itu 2. Sukun dan buang. Sukun jadi tanda jazam pada fi'il mudhari' sahih akhir. Mana fi'il mudhari' sahih akhir? Fi'il mudhari' yang enggak ada huruf milad di akhirnya kan? Enggak ada alif waw nun lah, waw ya. Kemudian yang kedua, buang. Buang menjadi tanda jazam pada 2 tempat. Pertama pada fi'il mudhari' yang mu'tal, ada huruf ilat. Tanda jazamnya buang huruf ilat. Yarmi, tanda jazam buang ya. Yad'u nanti kan? Lam yad'u, tanda jazam buang waw. Lam yakhsha, tanda jazam buang alif. Kemudian pada fi'il yang 5, tanda jazamnya buang nun. Ya. Nah, ini kan udah secara umum panjang lebar kan? Udah 20 kali yang lalu dari awal. Ini ringkasannya ke depan. Jadi zaman dulu sudah ngaji secara umum baru diringkas. Kalau zaman sekarang ringkasan dulu baru dijelaskan. Itu beda model mutakaddimin dan
Mutaakhirin. Kalau mutaakhirin ringkasan dulu baru didetailkan. Boleh juga, dua-duanya boleh. Gimana mudahnya? Tapi lebih mudah ringkas dulu, baru dilebar Jadi udah ada gambaran. Nah, baru kita masuk pasal baru. Ada pertanyaan? Salah. Itulah dia. Takut dimainin anak-anak. Pindahin. Masih ya. Masih. Nah itu dia. Harus rajin sekarang. Langsung naik. Habis dikir kejar target. Harus khatam 2 bulan lagi. Ya, 2 bulan harus khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Faslun. Ini satu fasal. Hadza faslun. Ini satu fasal. Faslun khabar mubtada mahdzuf. Takdirnya hadza Hadzal faslu yudhkaru fi jami'u ma taqaddama. Hadzal faslu bermula ini fasal. Hadza mubtada, faslu badal. Bermula ini mana? Al faslu ini fasal itu. Yudhkaru fihi disebutkan pada ini fasal jami'u ma akan semua ma taqaddama yang telah terdahulu ianya ma. Fil babis sabiki pada bab yang terdahulu. Fi babis sabiki pada bab yang terdahulu. Ya. Jadi bermula ini pasal itu yuzkaru disebutkan dalam ini pasal jami'u ma akan semua ma yang dahulu ia fil babis sabiki pada bab yang dahulu. Semua yang sudah disebut dalam bab i'rab dahulu, panjang lebar tanda rafa berapa, tanda nasab berapa, tanda jazam berapa ini disebutkan di sini. Diringkas. Lakinnahu fil babis sabiki dzakarahu mufassalan. Tetapinya musannaf itu. Tetapinya musannaf, kembalinya musannaf. Lakinnahu tetapinya musannaf fil babis sabiki pada bab yang dahulu itu dzakarahu menyebut oleh musannaf akannya ini mufassalan dalam keadaan mendetil. Wal kasdu dzikruhu huna mujmalan. Bermula maksud itu menyebutnya bab terdahulu. Wal kasdu dzikruhu bermula maksud itu dzikruhu menyebutnya bab terdahulu huna di sini mujmalan dalam keadaan umum. Mujmalan i'rabnya hal. Jadi kesimpulannya, belum kesimpulan. Ini pasal tujuannya menyebutkan apa yang sudah disebutkan dulu dari bab i'rab. Cuma dulu disebutkan secara panjang lebar, sekarang pengen disebutkan secara ringkas, mujmal, secara umum saja. Wa hadhihi 'adatul mutaqaddimina yadhkurunal kalama awalan mufassalan summa yadhkurunahu mujmalan. Wa hadhi bermula ini cara. Sebut pertama panjang lebar, kemudian baru sebut secara ringkas, ya kan? Wahadhihi bermula ini itu adatul mutakadimin, adat ulama-ulama terdahulu mutakadimin. Yadhkurunal kalama awalan menyebutkan oleh mereka itu akan kalam awalan terlebih dahulu. Awalan pertama kali. Yadhkurunal kalam menyebutkan oleh mereka akan kalam awalan pada awal, mufassalan dalam keadaan mendetil panjang lebar. Summa yadhkurunahu kemudian mereka menyebut akannya kalam mujmalan secara umum, ringkas ya. Apa tujuannya? Tamrinan lil mubtadi, untuk melatih. Tamrinan untuk melatih bagi mubtadi, bagi pemula, mudah dihafal. Fayakunu kal jam'i indal hisabi, maka ada ianya ini itu seperti kumpulan ketika menghitung. Maka ada ianya ini itu kal jam'i seperti kumpulan ketika menghitung. Kayak sama dengan lah 2 tambah 2 sama dengan kan? Sama dengan kan kesimpulannya intinya. Itulah lebih kurang. Enggak terlalu ini. Yang penting di bawahnya ini. Udah, nanti kita i'rab di bawahnya. Yang penting bab ini
Meringkas bab sebelumnya. Sebelumnya kan ada yang dirafa dengan waw. Ada yang dirafa dengan dhammah. Ada yang dirafa dengan alif. Kalau dhammah itu harokat. Kalau waw dan alif huruf. Kan gitu? Ada yang tanda nasabnya fathah. Ada yang tanda nasabnya alif kayak isim yang 5. Di sini beliau pengen menjelaskan bahwa i'rab itu ada yang tanda i'rabnya harokat, dhammah, fathah, kasrah, sukun kan? Ada yang i'rabnya dengan huruf. Nah, ya, simpul semuanya nih. Al-mu'rabatu qismani. Bermula kalimat yang di-i'rab itu ada 2. Al-mu'rabat. Bermula yang di-i'rabkan itu ada 2 kelompok. Ada 2 macam yang di-i'rab. Kalimat yang di-i'rab itu ada 2 macam. Qismun yu'rabu bil harokati. Satu kelompok di-i'rab akan dia dengan harokat. Satu kelompok yu'rabu di-i'rab akan dianya satu kelompok. Yu'rabu bil mudhari' bina majhul. Nah, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa kah? Kembali ke qismun, satu kelompok yu'rabu. Di-i'rab akan dia bil harokati dengan harokat. Kalimat yang di-i'rab dari belakang, isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannas, isim yang 5, bla bla bla, panjang lebar kah? Itu dibagi 2. Ada yang satu kelompok di-i'rab dengan harokat. Kita langsung tahu isim mufrad berarti harokat kan? Zaidun. Jamak taksir harokat. Rijalun kan gitu. Jamak muannas harokat, muslimatun, muslimatin. Kan gitu. Isim ghairu munsharif juga harokat. Isim maksur mangkus harokat. Cuma harokatnya takdir kah? Adapun jamak mudzakkar saleh huruf, muslimuna, muslimina. Isim tasniyah zaidani, zaidaini. Abu, aba, abi. Huruf kan? Nah, ada yang di-i'rab dengan harokat, ada yang di-i'rab dengan huruf. Nah, itu kesimpulannya. Yakni bermaksud oleh musannif bidzalika dengan demikian. Demikian kelompok yang di-i'rab dengan harokat. Yakni bidzalika dhammata wal fathata wal kasrata. Bermaksud oleh musannif dengan demikian. Demikian harokat, ad-dhammata akan dhammah, wal fathata dan fathah, wal kasrata dan kasrah. Jadi harokat ada berapa semua? 3. Apa aja? Dhammah, fathah, kasrah. Sukun nggak ada harokat? Sukun. Zaidun, dhammah, zaidan, fathah, zaidin, kasrah, zaid, sukun. Apakah sukun dianggap harokat? Gimana? Dalam ilmu tajwid? Ya enggak? Apa arti sukun? Mati. Sebenarnya sukun bukan mati. Bolehlah mati. Sukun itu dia, makanya dia mati, nggak bergerak. Sebenarnya arti sukun itu nggak ada harokat. Kalau ada harokat, dhammah, zaidun, zaidan, zaidin. Kalau harokatnya kita pindah, namanya sukun. Makanya sukun bukan harokat. Justru nggak ada harokat disebut paham kan? Zaidun, zaidan, zaidin harokat. Kalau nggak ada harokat namanya sukun. Zaid kan nggak ada harokatnya, dhammah nggak ada, fathah nggak ada, kasrah nggak ada. Makanya sukun itu bukan harokat. Justru nggak ada harokat. Jadi sukun bukan harokat. Makanya di sini harokat 3 doang, yakni bermaksud oleh musannif bidzalika dengan demikian harokat tadi. Satu kelompok di-i'rab dengan harokat kan? Apa maksud dengan harokat? Ad-dhammata wal fathata wal kasrata. 3 doang. Dhammah, fathah, kasrah. Terus sukun kemana? Kan ada juga yang tanda rafa, tanda jazamnya sukun. Wa yulhaqu bihas sukun. Dan dihubungkan biha dengannya harokat, as-sukunu akan sukun. Dihubungkan dengannya harokat akan sukun. Jadi sukun bukan harokat, tapi kita anggap harokat lah, biar gampang. Nah, kan? Nah, itu maksudnya. Ini buat keder-keder anak kelas 1 bisa. Jadi sukun bukan harokat. Tapi kalau mau dikelompokkan dianggap harokat. Ya kan? Karena ini mau dibagi 2 aja. Ada yang i'rab dengan harokat, ada yang i'rab dengan huruf. Harokat cuma 3. Yang lain huruf. Sukun masuk kemana? Kelompok cuma 2. Udah gabung ke harokat aja. Jadi kesimpulannya harokat ada 4 ya. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Tapi sukun bukan harokat, cuma dianggap. Ada paham nggak maksudnya? Nah, wa qismun yu'rafu bil hurufi. Dan satu kelompok di-i'rab akan dianya satu kelompok dengan huruf. Ada satu kelompok isim mu'rab di-i'rab dengan huruf. Huruf apa aja yang menjadi tanda i'rab? Ada yang tanda i'rab huruf waw. Ya, Dokar Salim kah? Ada isim 5. Terus alif. Ya, terus ya kah? Ketika nasab jar muannas, ya. Terus
Nun, tanda rafa kah? Apa lagi? Udah itu doang, huruf kah? Huruf yang menjadi tanda i'rab kadang waw, muslimuna abu kah? Kadang alif, zaidani, kadang ya, kadang nun. Udah itu doang. 4 kah? Jadi kalau buang bukan huruf kan? Bukan huruf. Tanda rafa' fi'il mudhari' nun. Nah, kan? Nun. Nun yang huruf disebut. Kalau dibuang bukan huruf. Nah, itu sama kayak sukun tadi kasusnya ini. Yakni biha. Bermaksud oleh musannif biha dengannya huruf al-wawa, akan waw pertama. Wal alifa dan alif, wal ya'a dan ya, wan nuna dan nun. Itulah huruf-huruf yang menjadi tanda i'rab kan? Yakni bermaksud oleh musannif biha dengannya huruf al-wawa akan waw. Waw nanti tanda rafa' di jamak mudzakkar kah? Isim yang 5, wal alifa dan alif, wal ya'a dan ya, wan nuna dan nun. Jadi buang enggak dianggap huruf. Fayul haqqu biha al-hadfu dan dihubungkan dengannya huruf akan buang. Jadi buang huruf di sini dianggap huruf. Sama kayak sukun dan dibuang harokat dianggap harokat. Udah. Gampang banget. Huruf tanda i'rab ada waw, alif, ya, nun. Termasuk buang. Udah. Sekarang penjelasannya. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Maka bermula alladhi. Yu'rabu yang di i'rab akan dianya alladhi. Jadi alladhi di sini isim. Ya, kan? Isim atau kalimat? Kalimat. Nah, jangan kita bilang isim karena masuk fi'il mudhari'. Jadi alladhi aja, alladhi kan isim mausul. Dia umum artinya. Maka bermula alladhi, bermula sesuatu seolah-olah. Falladhi, maka bermula sesuatu yu'rabu. Yang di i'rab akan dianya sesuatu dengan harokat arba'atu anwa'in itu 4 macam. Ada 4 macam kalimat yang di i'rab dengan harokat. Pertama ismul mufradu. Ismul mufradu, isim yang mufrad. Isim mufradnya di i'rab dengan harokat kah? Tanda rafa'nya apa isim mufrad? Dhammah. Tanda nasab? Fathah. Tanda jar? Kasrah. Ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, maratu zaidin. Udah, isim mufrad di rafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Mana contoh isim mufrad? Ka zaidin. Kalau rafa' zaidun, nasab zaidan, jar zaidin. Dah. Jam'u taksiri yang kedua. Kalimat yang di i'rab dengan harokat ada 4. Pertama isim mufrad, 2 jam'u taksiri, jamak taksir. Jamak taksir. Kar rijali seperti rijali kah? Ja'a rijalun, ra'aitu rijalan, marartu birijalin. Rafa' dhammah, nasab fathah, jar kasrah. Wa jam'ul muannasi salimu. Dan jamak muannas salim. Jamak muannas salim juga di i'rab dengan harokat. Tanda rafa'nya jamak muannas salim. Tanda rafa' Wow. kal hindati. Ja'atil hindatu. Tanda rafa' dhammah. Ra'aitul hindati, enggak ada hindata dia. Jamak muannas salim di i'rab dengan harokat. Rafa'nya dhammah. Ja'atil hindatu. Tanda nasabnya kasrah. Ra'aitul hindati. Tanda jar marartu bil hindati. Ya udah. Dia kalau enggak tuti ya. Rafa' dengan dhammah, nasab langsung kasrah. Jar juga Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang keempat, dan fi'il mudhari' alladzi yang lam yattasil, yang tidak bersambung bi akhirihi dengan akhirnya mudhari' syai'un oleh sesuatu. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu polos, itu tanda rafa'nya pasti harokat. Kalau enggak dhammah, fathah atau sukun kan. Nahu yadribu. Yadribu rafa' dengan dhammah. Lan yad riba, tanda nasab fathah. Lam yad riba, tanda jazam sukun. Nah, sopo. Udah. Kan. Pejabat. Udah. Tadi udah. Jadi kalimat yang di i'rab dengan harokat 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas, fi'il mudhari'. Ya kan? Fi'il mudhari' saya akhir. Kita udah tahu kan? Di rafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah. Satu yang bukan dinasab dengan fathah, jamak muannas. Ya kan? Dijar dengan kasrah. Yang satu dijaram dengan sukun. Dah. Wa kulluha turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa tuhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Wa kulluha, bermula setiapnya 4 tadi. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas, fi'il mudhari'.
Wa kulluha bermula tiap-tiapnya 4 itu turfa'u. Dirafa'kan akan dianya tiap-tiap dengan dhammah. Kita lihat. Semuanya dirafa' dengan dhammah. Benar enggak isim mufrad dirafa' dengan dhammah? Benar. Jamak taksir? Benar. Jamak muannas? Nah, fi'il mudhari'? Benar, dirafa' dengan dhammah. Watun sabu. Dan dinasabkan akan dianya tiap-tiap dengan fathah. Benar enggak? Isim mufrad dinasab dengan fathah? Benar. Jamak taksir dinasab dengan fathah. Jamak muannas salim dinasab dengan kasrah. Udah salah kah? Berarti perlu dikecuali nanti. Makanya ada dikecuali. Ini umum dulu. Seluruhnya dirafa' dengan dhammah, benar. Watun sabu dinasab dengan fathah, benar. Yang bukan jamak muannas salim. Berarti harus dikecuali nanti kah? Karena jamak muannas salim nasabnya bukan fathah, kasrah. Di sini katanya fathah. Watun sabu dinasabkan akan dianya tiap-tiap dengan fathah. Watu fadu dan dikhofatkan akan dianya tiap-tiap dengan kasrah. Benar, isim mufrad dikhofat dengan kasrah. Jamak taksir dengan kasrah. Jamak muannas dengan kasrah. Fi'il mudhari' justru nggak ada khofat. Tapi di sini kan seolah-olah dia masuk kah? Dikhofatkan akan dianya tiap-tiap 4 dengan kasrah. Berarti kecuali fi'il mudhari' nanti. Waktu jazamu bisukuni dan dijazamkan akan dianya tiap-tiap. Kan seolah-olah semua ada jazam, padahal jazam fi'il mudhari' aja. Paham kan? Dijazamkan akan dianya tiap-tiap dengan sukun. Wasayati dan akan datang. Nah, ini harus dikecualikan. Yustasna min dzalika jam'ul muannasi salimu fi halatin nasbi. Ya, ini baru dikecualikan. Yustasna dikecualikan dari demikian akan jamak muannas yang salim fi halatin nasbi pada ketika nasab. Dan dikecualikan dari demikian akan jamak muannas yang salim pada ketika nasab. Tadi katanya dinasab dengan fathah semuanya kan? Kecuali jamak muannas salim dinasab dengan kasrah kan? Apalagi yang dikecualikan wal ismul ladzi la yansarifu fi halatil jari. Dan isim yang tidak menerima tanwiniyah pada ketika jar. Tadi semua dijar dengan kasrah. Padahal isim ghairu munsharif dan dajarnya fathah kan? Nah, makanya perlu dikecuali. Wa yustasna dan dikecualikan dari demikian jam'ul muannasi salimu akan jamak muannas salim pada ketika nasab. Jamak muannas salim pada ketika nasab bukan fathah tapi kasrah. Wal ismul ladzi dan isim yang la yansharif pada ketika jar. Tadi katanya dijar dengan kasrah. Kecuali isim la yansharif kan? Dia dijar dengan fathah. Tadi katanya dijazam dengan sukun. Padahal ada fi'il mudhari' mu'tal tanda jazamnya buang huruf ilat. Perlu dikecualikan juga. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiru. Dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir fi halatil jazmi pada ketika jazam. Dia bukan dijazam dengan sukun, tapi dijazam dengan dibuang huruf ilat. Kayak yad'u yarmi kemarin kan? Nah, baru benar. Mana contohnya? Isim mufrad dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Mana contohnya ini? Famisalu raf'i lima zakarahu, maka bermula contoh rafa'. Lima zakarahu bagi ma yang telah menyebut oleh musannif akan jamak. Famisalu raf'i, maka bermula contoh rafa' bagi ma yang menyebut oleh musannif akan jamak itu yadribu zaidun. Contohnya zaidun nih, isim mufrad. Yadribu zaidun warrijalu wal muslimatu, memukul oleh si Zaid, memukul oleh ar-rijalu oleh laki-laki, memukul oleh para wanita. Perhatikan, yadribu fi'il mudhari' marfu'. Karena enggak ada amil nasib, amil tanda rafa'nya dhammah karena sahih akhir. Zaidun fa'il yadribu, fa'il marfu', tanda rafa' dhammah. Kenapa? Isim mufrad. Wa ra'ata, rijalu atah kepada Zaidun, atah kepada marfu', tanda rafa'. Kenapa dhammah? Jamak taksir. Wa ra'ata, muslimatu atah kepada Zaidun, atah kepada marfu', tanda rafa' dhammah karena mana salim kan? Itu dong. Fayadribu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati dhahirati. Ini yang sudah kita i'rab tadi. Ini baru penjelasan. Fayadribu maka yadribu di atas itu fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' tadi marfu'un bi dhammati dhahirati. Marfu' dengan dhammah yang zahir. Kenapa marfu' dengan dhammah? Karena saya dah. Wa Zaidun war rijalu wal muslimatu kullun minha fa'ilun marfu'un bi dhammati. Bermula Zaidun war rijalu dan bermula rijalu wal muslimatu dan bermula muslimatu kullun minha. Bermula tiap-tiap darinya 3. Darinya Zaidun, rijal dan muslimah. Itu fa'ilun marfu'un bi dhammah. Itu fa'il dirafa'kan dengan dhammah. Yang satu karena isim mufrad, yang kedua karena jamak taksir, yang tiga karena jamak muannas. Gampang banget. Nah itu. Aman, Ustaz.
Maka sekarang contoh nasab. Nah, jadi di sini langsung rafa dulu semua. Kalau kita mestinya ja'a zaidun, langsung nasab, raitu zaidan, kan? Maratu bi zaidin, kan gitu. Nah, ini beliau model begini, nggak apa-apa. Banyak model hidup, kan? Wa misalun nasbi lan adriba zaidan war rijala. Dan bermula contoh nasab itu lan adriba zaidan war rijala. Tidak aku pukul akan si Zaid dan tidak aku pukul akan laki-laki. Jamak muannas nggak ada kasih contoh. Karena jamak muannas nasabnya kasrah, bukan fathah, kan? Lan huruf nasab. Adriba fi'il mudhari, mansub dengan lan. Tanda nasab fathah. Kenapa tanda nasab fathah? Karena fi'il mudhari sahih akhir. Fa'ilnya mana? Adriba. Fa'ilnya Zaidun. Zaidan. Fa'il marfu, Zaidan mansub. Mana fa'il adriba? Mana? Fa'ilnya mustatir bukan takdir. Sebutnya mustatir. Fa'ilnya mustatir, takdirnya apa maknanya? Lan adriba. Ana. Takdirnya ana, tidak aku pukul, kah? Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya ana. Zaidan maf'ul B. Maf'ul B mansub. Tanda nasab fathah karena isim mufrad. Waw huruf ar-rijala atah kepada Zaidan. Atah kepada mansub, mansub. Tanda nasab fathah karena jamak taksir. Nah, itulah tugas kita. Nah, hampir berusaha dia. Mulut, kan? Nah, makanya kalau ngajar harus ada kain lap. Hampir berusaha kalau ngajar enggak apa-apa. Itulah tugas para ustazah, kan? Ustaz. Fa adriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Maka bermula adriba itu fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan lan. Ya kah? Tanda nasabnya fathah tadi. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu ana. Bermula fa'il adriba. Itu mustatir, arti mustatir tersembunyi. Wujuban, wajib, kah? Adribu kan fa'ilnya selalu ana. Enggak mungkin zaidun, kah? Ya. Wal fa'ilu dan bermula fa'il itu mustatirun wujuban tersembunyi wajib. Takdiruhu ana. Bermula takdirnya fa'il itu ana. Ana fa'ilnya. Azaidan war rijala kullun minhuma maf'ulun mansubun bil fathati. Bermula zaidan dan rijala kullun minhuma. Tiap-tiap dari keduanya itu maf'ul. Maf'ul bih maksudnya. Maf'ul mansubun bil fathah. Mansub dengan fathah, yang terakhir pada akhirnya. Karena satu isim mufrad, satu jamak taksir. Dikit lagi. Wa misalul khafdi, bermula contoh khafad itu maratu bi zaidin war rijali wal muslimati. Gampang. Maratu fi'il dan fa'il, kan? Bi zaidin, bi huruf jar, zaidin majrur bi dan tajar kasrah. Nah, isim mufrad. Wa antaf rijali antaf pada zaidin. Antaf pada majrur tanda jar kasrah, karena jamak taksir. Wa antaf muslimati antaf pada zaidin. Antaf pada majrur tanda jar kasrah, karena jamak muannas. Fa kullun minha majrurun bil ba'i. Maka bermula tiap-tiap darinya zaidin, rijal dan muslimah itu majrurun bil ba'i, dijar dengan ba. Terus di depannya apa lagi? Wajaruhu bil kasrah itu. Enggak ada alamat tuh, enggak ada. Wajaruhu bil kasrah, dan bermula jarnya tiap-tiap itu dengan kasrah. Maknanya tanda jarnya kasrah. Wallahu a'lam bis shawab wa ilaihil marji wal ma'ab.